Saya keburu diusir gue ini. Mmm, oke lanjut. Ya udah dari record ya. Jadi selamat malam. Jadi kan sebenarnya Magnum perkenalan dulu. Udah kenal kan? Nggak usah perkenalan-perkenalan lagi. Sebenarnya Magnum kan tugasnya tugas besar ya. Sebenarnya nggak usah ada tutor sih, nggak apa-apa. Nah tapi gue kasih gambaran aja lah cara ngerjainnya gimana sih. Nih gue share screen dulu deh. Hmm, share screen. Nah bisa kelihatan kan teman-teman? Kelihatan. Nah apa sih ini tugas besarnya? Tugas besarnya kan disuruh bikin lah. Nah, identifikasi isu yang memiliki model dalam bentuk persamaan diferensial di bidang KE yang berpotensi diberi solusi dengan metode numerik ataupun maupun analitik. Nah, jadi kan disuruh apa nih? Ini disuruh bikin model dalam persamaan diferensial, terus dibikin solusi numerik sama analitiknya kan. Nah, terus juga disuruh solusi analitiknya gimana sama numeriknya gimana. Terus bandingin hasil sama numerik analitik. Jadi ya gitulah. Nah, contohnya nih gue ambil gini deh, gue langsung kasih tahu aja. Gue ambil contohnya itu di batang batang silinder, batang kita panasin gitu. Nah, ketika batang kita panasin, itu suhunya berapa lama sih dia bakal gimana ya contohnya? Nih, bahasanya tuh ketika gue memiliki sebuah batang nih, sebuah batang logam. Nah, dia memiliki panas awal tuh dipanasin sebesar 100 derajat Celcius di bagian kirinya. Nah, terus di bagian kanannya yang belum kena sumber panas itu 20 derajat Celcius. Nah, kita mau hitung nih perpindahan panas yang terjadi di batang tersebut. Apakah eh, apakah cepat panasnya atau gimana per detiknya gitu. Nah, jadi itu bisa di dihitung lah pakai persamaan diferensial. Contohnya seperti ini, teman-teman. Eh, mana ya? Nah, yang ini udah kelihatan ya. Kedengeran nggak teman-teman? Udah kelihatan belum? Oh, sudah bang. Oke, udah ada ya. Udah, oh. Jadi, tuh, ini maaf ya, belum beli aplikasinya guys. Ini versi light dulu ya. Sedih orang. Jadi misal nih, asumsinya gini. Tuh, ini jelek banget tadi. Isinya gini, gue punya batang nih, batang panas. Dipanasin nih. Nah, suhu di bagian kirinya, T1 teman-teman, 100 derajat Celcius. Nah, di T akhirnya, itu sama dengan 20 derajat Celcius. Ini asumsi aja, karena kita 20 derajat Celcius itu merupakan suhu ruangan ya. Jadi ketika di sebuah batang logam dipanasin 100 derajat Celcius, dia berapa lama sih merambatnya gitu, itu yang mau kita hitung. Nah, ini tuh sebenarnya eh, konduksi ya kalau kita tahu ya, kan merambat di dalam benda padat itu kan konduksi. Kalau di perpindahan panas, itu kan konversi energi ya. Itu gue jadi mengambil contoh itu. Nah, dari problem ini, dia memiliki suatu persamaan diferensial. Persamaan diferensialnya itu adalah, ini kan konduksi. Nah, kita mau bentuk sederhana dari konduksi itu ada namanya persamaan difusi apa nih? Persamaan difusivitas termal. Itu persamaan difusivitas termal. Persamaan difusivitas termal. Nah, contohnya, nah, yang penting tuh kalian tuh di tugas besar ini memiliki suatu problem yang memiliki eh,
bersama diferensialnya bisa kita analisis yang memiliki, eee, apa ya, solusi analitik sama numerik. Nah, contohnya kan ini, persamaan diferensialnya itu, dia itu di sini, perpindahan waktu perubahan temperatur berbanding terbalik dengan diturunkan terhadap perubahan waktunya, gitu. Itu sama dengan alfa nih, T, atau alfa dikali alfa dikali, D kuadrat T per dx kuadrat. Nah, dt per dt. Nah, ini kita punya persamaan diferensialnya, di mana perubahan temperatur ber eee, perubahan temperatur itu bergantung kepada perubahan waktunya. Nah, terus apa sih yang mempengaruhinya? Itu adalah alfa. Alfa itu, ini, dia tuh nilai alfa itu nilai difusivitasnya berapa, nah, baru kita tahu bisa cari. Nah, terus turunan ini berarti order 2 ya, turunan temperatur terhadap panjangnya, X itu panjangnya berarti kan, dan kita bisa tahu jadinya kan kalau T itu temperatur T kecil waktu, ini derajat Celcius, ini second, terus X ini panjang logamnya. Nah, A ini difu difusivitas, sivitas gitu kan. Nah, terus udah nih, kan kita udah tahu nih persamaan kuadratnya. Ya, terus cari dulu, solusi analitiknya apa, Bang? Berarti kan dia, kalau solusi analitik tuh kita tahu nih, berarti kan misal di panjang sekian kita tahu nih, oh ketika di panjang sekian temperaturnya segini, itu udah solusi analitik atau yang udah pasti. Contohnya, sebenarnya kita turunin dari persamaan tersebut. Misalkan dt per d T kecil sama dengan alfa dikali, apa nih, D D kuadrat T per dx kuadrat. Nah, ini pertama kita turunin dulu. Pertama, pasti kalau di konversi energi itu kita asumsinya apa? Steady state. Steady state itu berarti, dia tuh kondisinya tidak terpaku sama waktu ya, jadi konstan gitu, perubahannya konstan. Karena kenapa? Kalau kita pakainya kan kalau panas kan itu tergantung ya, berubah-ubah ya setiap waktunya. Jadi itu lebih ribet lagi, itu pakai deret Fourier. Tapi karena kita mau simple, kita pakai konstan aja, yaitu asumsinya steady state. Steady state, ya kan? Nah, ini gimana? Berarti kalau asumsinya steady state, dia tuh yang terhadap waktunya itu dia pasti sama dengan nol. Berarti ini, yang ini tuh sama dengan nol. Jadi kita bisa hitung nol sama dengan alfa d kuadrat t per dx kuadrat. Nah, habis ini kita ubah lagi, kita integralkan. Kita integralkan, jadinya kan integral nol sama dengan integral, ini alfanya bisa dikeluarin, d kuadrat t per dx kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah T 1, udah lupa, integralkan terhadap integrasi pertama dt dx sama dengan
Bentar, nah, berarti kan kita dapat salah, X dikali, si TX, mmm, ini deh bentar, ini kayak TX dt sama dengan dx sama dengan salah gua, sama dengan integral 0 dx gitu. Oh ini nih, A. Jadi A-nya kita pindahin, alfanya dipindahin kan dia jadinya 0. Jadi kan terus 0 dikali dx per oh, dt per dx. Nah, kita integralin jadi dt per dx sama dengan C1. Intinya gue juga bingung sih ini gimana ya. Intinya kita integralin ya. Kalian bisa carilah referensi di mana. Ini gue dapat referensi sih begini ya. Terus mana sih? C1 turunan terhadap posisi adalah konstan C1. Nah, terus habis itu diintegralin lagi ke atas. Kan dari begini. Terus dt per C1 dx diintegralin kan. Integral. Berarti dia jadinya P per X sama dengan C1, C1 X ditambah C2 gitu. Nah ini kita udah dapat nih rumusnya nih. Terus ini rumus persamaan diferensial, rumus analitiknya nih. Habis itu kita cari C1 sama C2-nya. Gimana? Tadi kan kita udah tahu nih. P, P, P awal, P awal sama dengan 100 derajat. P akhir sama dengan 20 derajat Celcius. Jadi ya udah, kita tinggal masukin aja. Berarti kan asumsinya gini juga, dibatangin nih. Ini tuh posisinya tuh di sini 0, X sama dengan 0, di sini X sama dengan 1. Ini bebas ya, kita kan asumsi. Jadi ketika, berarti kan ketika X sama dengan 0, terus T-nya sama dengan 100 gitu. X sama dengan 1, T-nya sama dengan 20 gitu kan. Nah udah kita langsung masukin aja. Berarti kita masukin yang awal, berarti 100 sama dengan C1-nya C1 dikali 0 ditambah C2. Jadi C2 sama dengan 100. Habis itu kita masukin lagi yang kedua nih, persamaan kedua. Itu adalah berarti kan 20 sama dengan C1 dikali 1 ditambah C2-nya. C2-nya berapa? 100 kan? Udah tahu. Nah, terus habis itu C1 sama dengan minus 80. Nah, udah. Habis itu kita tinggal masukin lagi ke rumus awal. Yaitu Cx sama dengan C1X, C1-nya berapa? C1-nya minus 80 X ditambah 100 atau Px sama dengan 100 dikurang 80 X. Nah, kita udah dapet nih analitiknya nih, ya kan? Nah, ini yang analitik. Terus kita mau ke numeriknya. Numeriknya gimana? Ini sebenarnya kita harus paham konsepnya aja sih. Kalau ini kan perpindahan panas. Nah,
kita harus ngebedah dulu, dari pesangon diferensial tersebut. Nah, kan awal nih, dt per dt. Nah, ini kita bisa ubah nih. Jadi kan asumsinya kan dia, perubahan waktu ya, perubahan waktu di mana yang mau kita TI N ditambah satu berarti ini kan temperatur yang akan berubah dikurang temperatur sekarang, gitu. Dibagi dengan perubahan waktunya. Nah, terus buat buat D kuadrat T per dx kuadrat. Nah, ini kita ubah lagi nih, kan temperatur kuadrat. Berarti dia ngomonginnya temperatur yang nantinya bakal kita ini hitung, terus dikurang temperatur sekarang, ya kan. Terus ditambah, dikurang gitu, ditambah, jadi berarti ada 2 temperatur sebelumnya dikurang temperatur sekarang, gitu. Dibagi, katakan ini asumsinya kan ini yang bagian, eee, kita akan menghitung yang kanan, yang ini yang kiri, gitu. Jadi kan, kita ngomongin masa depan sama masa lalunya lah gitu lah, karena perpindahan panas ya, kan kita mau menghitung, temperaturnya terhadap waktunya gitu, itulah. Ini emang agak sulit ya memahami konsepnya ya. Nah terus dx kuadrat berarti kan dia perpindahan panjangnya, jadi kan delta x perpindahan panjang kita kuadratin aja gitu. Nah ini kan numerik, kenapa numerik? Karena numerik itu kita balik lagi iterasi, pengulangan. Jadi kita mencoba pengulangan, kayak contohnya nih, aduh, contohnya ini. Nah, kalau si kalau si analitik kita langsung tahu nih, mau pas di panjangnya 0,5 meter berapa sih panasnya? Nah, di analitik kita langsung tahu, oh hasilnya sekian. Tapi kalau di numerik kita tuh hitungnya satu persatu. Berarti kalau di sini berapa sih, nanti dijumlahin di sini berapa sih, dijumlahin di sini berapa sih, dijumlahin sampai dapat di 0,5 gitu. Itu perbedaannya numerik sama analitik. Makanya di numerik ini lebih ribet ya, dia penjumlahan gitu lah. Nah, ini kita dapat lah fungsi analitik, fungsi numeriknya. Nah, terus habis itu udah deh, karena kita udah dapet nih 2 fungsi ini, berarti kan kita mau sama-sama mau prediksi masa depan ya, berarti kan kita tinggal ubah aja gini, eee, T1 N+1 dikurang T1 N per delta T sama dengan alfa dikali T1 N+1 dikurang T2 T1 N ditambah T1 N-1 per delta X kuadrat. Terus T1 N+1 sama dengan, gue simpulin aja langsung, itu adalah T1 N, dan terus ditambah alfa delta T per delta X kuadrat dikali T1 N+1 dikurang 2 T1 N ditambah T1 N-1. Nah, ini yang kita mau. Berarti kita udah dapet 2 solusi dong. Maksudnya ada solusi ini kan numerik, ada solusi numerik sama ada solusi analitiknya. Nah, itu yang Pak Hadi mau. Kita bisa ngebandingin 2 model tersebut. Nah, terus apalagi nih Bang, kita kan udah dapet nih Bang. Nah, lanjut selanjutnya itu adalah ini gua share screen di laptop lagi. Oh, mana ya? Nah,
Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Hmm. Nah ini, tadi kita udah dapet tuh, gue masukin ke Excel, semuanya gue hitung. Nah ini si Pak Hadi juga mau ini, dia kan tadi dia mau ada nilai-nilainya kan. Nah ini tinggal kita masukin aja rumus analitik yang tadi kan, nih contoh yang di sini nih. Nih C1, C13, berarti kan C13 itu adalah, yang mana C13? Ini waktunya, waktu, eh C13 itu suhu awal. Nah, kenapa nih di asumsi awal nih, di nol nih? Gue masih, ini 100 nih, di panjang paling kiri, ya kan? Terus di panjang terakhir tuh 20. Terus ini 20 semua. Nah, ini kan asumsinya steady state. Jadi kita belum panasnya tuh masih ada di pojok doang, di jarak yang nol. Terus ya kita asumsinya masih di suhu udara aja lah, bebas sebenarnya. Mau asumsinya gimana? Ibaratkan panasnya masih belum merambat gitu, makanya kita pakai 20, 20, 20, 20, 20 gitu. Nah setelah itu, baru di sini gue pakai rumus. Nah di mana C13 ini berarti kan rumus eh suhu sebelumnya ditambah nih, ini nilai ininya ya, nilai apa? Nilai difusivitasnya ya, yang delta X alfa dikali delta T dibagi delta X kuadrat gitu. Gitu. Nah, di sini juga eh, nah, di sini juga gue bikin delta T-nya tuh 10. Maksudnya apa sih? Dia tuh perpindahan waktunya tuh selama 10 detik konstan gitu. Sebenarnya kalau lu mau yang asli tuh, yang nggak steady state, dia tuh pasti menambah tuh 10, 20, 30, 40 segitu-segitu. Tapi karena gue konstan, jadi gue samain. Kan nanti tinggal dihitung aja kan. Dihitung sampai berapa, sampai iterasi ke berapa kan, pengolahan ke berapa, gitu-gitu. Ini dapat nilainya. Nah, udah dapet nih lu hitung gini. Nanti langsung bisa diinin, bisa dihitung. Oh ya, ini difusivitasnya itu bebas ya. Ini kan contoh aja gue ambil 0,001. Berarti semakin kecil difusivitasnya, maka semakin kecil cepat rambat panasnya. Gitu. Nah, terus ini analitiknya udah ada nih. Analitiknya kan tadi udah kita dapat. Nah, terus tinggal dibandingin aja. Di ini 0, ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Ketika panjangnya 0,7 meter, ini 0,8 meter, ini 0,9 meter, ini 1. Nah, bisa dilihat kan, nanti perbandingannya nih. Nah, tapi kan di analitik kita nggak tahu nih, 92 ini pas berapa detik gitu. Nah, itu kelemahannya analitik. Kita cuma tahu nih, oh di batang ini nanti bakal terus 92 derajat gitu. Tapi nggak tahu di detik ke berapa. Nah, di sini kita bisa lihat nih waktunya tuh kan interval 10 detik. Nah, jadi kita bisa tinggal cari aja. Ketika di detik mana nih? Yang mendekati aja. Oh, ketika di detik 2620 dia tuh masih mencapai 91 derajat Celcius. Nah, tapi kan nilainya nggak beda jauh kan. Di sini 90, di sini 84 gitu kan. Nah, itu yang mau dibandingin sama Pak Hari itu. Gimana sih kalian ngebandinginnya? Nanti kan kalau udah dapet nih model gini kan tinggal eh ceritain aja. Gitulah. Gimana? Kan kalau kayak gini kan diceritainnya gue bisa ceritain gini. eh Perbandingan T analitik dengan T numerik itu berbeda di bagian waktunya. Di numerik kita bisa mengetahui waktu yang dibutuhkan si panas ini merambat pada jarak 0,1 itu untuk mencapai 92 derajat Celcius itu berapa gitu. Sedangkan T analitik kita hanya tahu eh, berapa panas yang merambat ketika ada di panjang batang logam di 0,1 meter. Tapi nggak tahu tuh menyentuh 92 derajat Celciusnya pas kapan. Mungkin ini kan tahu. Oh, di detik kesekian. Gitu sih. Nah, coba ada yang mau nanya gak? Ini cuma gambaran kasarnya aja ya, teman-teman.
Pusing ya? Pusing ya? Sama pusing. Pusing bang, Apa? Boleh, boleh. pusing bang, pusing. Benar, setuju gak juga. Coba ada yang mau ditanyain gak? Coba tanya deh. Yang bingung gitu. Tapi udah ke gambar belum sih cara ngerjainnya gimana? Itu aja deh yang penting deh. Gimana guys? Gimana guys? Halo, halo. Wih, Sabar bang, nah, itu juga. Apa tuh? mencerna bang. Oh, boleh. Bang, Jadi kalau nih, buat alur tubesnya gimana bang itu? jadi alur progresnya kalian coba nih gini, gue ceritain aja. Jadi pertama kalian cari ini dulu. Yang pertama cari eh, permasalahan konversi energinya, ya kan? Dari permasalahan konversi energinya yang memiliki ini, yang memiliki persamaan diferensial. Nah, itu yang memiliki persamaan diferensial tuh banyak kalau di konversi energi. Kayak perpindahan panas ada, kayak tadi kan yang gue jelasin. Terus ada yang misal kalian mau menganalisis aliran, ini turbulen kah atau laminar kah, itu kan juga pakai persamaan diferensial. Itu. Terus ada di fluida juga, fluida kerja itu banyak bisa dipakai. Gitu. Jadi cari dulu lah permasalahannya. Terus habis itu cari ini model permasalahan ini memiliki persamaan diferensial gak? Kalau punya, baru kalian ubah. Kalau punya, kalian kerjain dari persamaan diferensial, ubah jadi solusi analitik dan numeriknya gitu. Kalau udah, ya udah tinggal kalau bisa diubah. Nah, kalau cara ngubahnya kalian referensi aja lah, pakai GPT ke, pakai Gemini, apa aja lah itu bisa dia pintar. Diskusi-diskusi aja sama itu. Nah, kalau udah dapet solusi analitik sama numeriknya, baru kalian bikin datanya kayak gua nih tadi nih. Nah, kalau analitiknya segini. Nah, terus habis itu numeriknya segini. Nah, habis itu baru bisa dikasih sarannya gitu. Kasih apa namanya? Dibandingin lah hasil analitik sama numerik. Habis itu baru deh selesai, tinggal presentasi. Gimana gimana? Pusing kan? Sama. Makasih ya bang. Ayo apa lagi teman-teman? Gue juga bingung sih mau jelasin apa sebenarnya. Kan kayak nggak ada soal kan. Cuma disuruh cari studi kasus doang kan sama Pak Hadi. Iya bang. Iya. Jadi ya udah gue ambil contoh kan ini perpindahan panas pada logam gitu. Gini sih yang gue dapet. Kan kalau di sini kan bisa dilihat nih. Berarti di detik pertama nih bagian kirinya masih panas nih, cuman bagian 0,1-nya belum belum panas, masih suhu udara. Ketika didiemin 10 detik, oh baru kerasa nih perpindahan panasnya nih. Di ini udah mulai merambat 28 derajat, 20 derajat. Nah, kenapa kalau kalian bingung, kenapa ini sampai 2600 masih 90 derajat, nggak nyampe 92? Karena ternyata ada alasannya. Itu tuh dia karena difusivitas termalnya tuh kecil. Jadi
panas yang merambat itu cuma 0,001 meter kuadrat per second gitu. Jadi kan butuh buat mindahin panasnya kan susah. Itu sih yang bisa gue jelasin ya. Emang sulit sih, sulit. Gimana teman-teman? Ini gue cuma ngasih gambaran doang sih. Nah, kalau kalian mau bagus nih presentasinya, nanti dari teh analitik ini kalian bisa bisa bikin grafik, plotting grafik sama sama si ininya nih, kayak gini contoh. Gimana ya caranya ya? Insert mana sih? Mana ya? Sisipkan diagram garis tentang data sumber X-nya itu hmm, data sumber X-nya nih ini. Ini dibikin grafik lah, gue juga bingung bikinnya. Kayaknya dia bikin nanti plotting lah. Si numerik ini dia bakal ngedeketin si analitik gak gitu. Y-nya berarti apa ya? X-nya kan, oh X-nya tuh bingung sih. Apa sih X-nya? Oh, mana sih? Diagram terus baris dan kolom. Nah, ini kan nanti jadinya. Terus sampai yang paling dekat di 2000 biasanya. 2000 aja. Baris dan kolom. Pas baris dan kolom. Nah, nah nih begini terus kalau C set, belum install aja. Nah, ntar ininya kan nanti kita bandingin. Oh, oke. Nah, nanti ini dibandingin aja. Jadi kan dia bakal bersinggungan kan, gitu sih. Nah, itu bagus sih buat buat presentasi kalian. Jadi bisa disimpulin bahwa pendekatan metode numerik ini memiliki error sebesar sekian sekian sekian, gitu aja. Kan ngitung error gampang bisa kan? Hitung error itu kan kayak nilai sekarang dikurang nilai sebelumnya dibagi nilai sebelumnya. Eh, eh ya nilai sebelumnya gitu. Kan dapat lah bisa bandingin. Terjadi error sebesar sekian 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 ya jelasin aja gitu-gitu aja sih. Gimana gimana?
Kita tadi grafiknya pakai yang mana, Bang? Apa? Insert grafiknya pakai yang mana? Scatter atau Insert apa? grafiknya apa? Dia pakai yang scatter atau apa, Bang? Yang garis aja gitu, yang biar bisa bebas sih, scatter boleh. Untuk data yang di blok tadi Bang boleh dilihat coba, Bang. Oh, tadi yang gua blok tuh ini yang mendekatinya aja. Tadi kan analitik kan yang langsung ini kan. Ya ini. Nah, kalau yang numerik, gua nyari yang paling deket aja sama data si analitik. Itu berapa? Tadi gua ngeblok yang di 2000. Nih, gua blok yang di sini tadi. Sebenarnya boleh-boleh aja lu ngeblok di sini atau cari sampai sampai berapa kali lagi, sampai lu kebawain lagi kan lu drag sampai benar-benar mendekati 92 tuh boleh. Nah, ini harusnya digabungin ya, cuma karena gua belum dapet fiturnya nih. Jadi harus diinstal dulu, guys. Bilang aja. Ah, nggak bisa. Kalau di Excel kan bisa digabungin kan, contohnya. Iya, Bang. Nah, ini gitu lah. Bentar, gue coba gue contohin deh. Oh, oh, kayak sebenarnya ribet aja. Nih, contohnya. Insert. Nih, scatter kan. Coba sini aja lah, boleh. Oh, satu, dua, tiga, kok 11 sih? Satu, dua, tiga, empat. Oh ya, 11. Ini coba warna. Ah, udahlah, nonton. Terus sama ini. Pusat. Berapa sih? Oh, belum gue kecilin nih. Eh, si balseknya cowok. Ya ini gitu lah ya. Mana sih nih? Oh ini aja nih yang data ini aja yang gue kecilin nih. Udah. Berapa sih nih? Gue kasih koma. Ini koma. Nih, contoh ya, contoh ya. Koma. Waduh ribet banget. Koma.
Oh. Gede banget anjing. Dolce. Nah, kan begini dia. Jadi kalian bisa bandingin tuh. Yang ini apa? Yang ini analitik, yang ini numeriknya. Nanti bisa kelihatan kan? Ada errornya seberapa sekian gitu loh. Gimana teman-teman? Udah kebayang belum? Nanti coba diterapkan. Nah, oke. Praktekkan saja dulu, coba-coba aja dulu. Nanti kalau yang ada yang bingung kan, boleh tanya kan. Gitu. Ada lagi gak yang mau ditanyain? Jadi saya cukup bang. Oke, ada teman-teman yang lain? Aman bang. Aman, kelas. Aku Udah, nanti bang. kalau ada yang bingung, ya tanya-tanya aja lah. Ntar gue bantuin kok. Jadi kalau nggak ada, gue cukupkan nih teman-teman. Ya, yang mungkin, aduh pusing nih. Ada. Mungkin tutorial kali ini cukup sampai sini dulu. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan PC aja. Ya, gue balasnya di hari di istirahat aja sih di jam 12 sampai jam 1. Kalau nggak malam gitu. Jadi kalau ada yang mau nanya boleh chat aja gue langsung. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Makasih semuanya. Selamat malam. Malam bang. Makasih bang. Bang, makasih bang.